kemarin sudah saya cek-cek, ternyata itu kabel yang warna hitam ini dari warna hitam liris putih, dan di bagian ini, di bagian kabel yang ada di full pump ini, yang full pump ini yang berwarna hitam liris putih ini, ternyata ini menuju ke output dari sekring. Pokoknya yang warna hitam liris putih arus plus itu didapat dari sini, bukan dari itu tapi dari sini, tepatnya yang ada di sekring ini. Lubang berwarna hitam liris putih, yang hitam liris putih ini arusnya itu ternyata nyampe semua di bagian injektor. Jadi arus plusnya itu ada di bagian sini, di bagian full pump sini, sama coil itu ada. Sebenarnya kalau coil saya belum ngecek. Jadi yang ke injektor terus ke full pump itu ada arus plusnya itu. Saya kontak ini. Ternyata api juga tidak bisa keluar. Terus sekring juga tidak ada yang putus, satu pun tidak ada yang putus sekringnya itu. Jadi sudah saya kontrol satu persatu. Di bagian sekringnya ini juga ukurannya itu normal semua, 10, 10, 25, 10, 10, 10. Di sini tertulis semua ukurannya 10, 10, 25, 10 3 kali. Itu ukurannya itu pas sama persis sama di isinya ini, tapi tidak ada yang putus, ataupun tidak ada yang putus sekringnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, semua normal, kabel juga masih aslinya, belum ada yang putus, belum ada yang bekas diganti, tapi motor mengalami trouble, tidak bisa hidup, tidak bisa berdenging bagian full pumpnya, terus di bagian apinya juga tidak bisa keluar. Nah, ini permasalahannya di mana? Ini harus kita cek satu persatu. Dan ini juga, jadi tidak bisa berdenging, walaupun keadaan kontak on, lampu di speedo hidup, tapi di sistem injeksinya itu tidak ada yang bisa nyala. Nah, ini sekarang kita buktikan kalau kabel yang warna di bagian kabel di bagian injektor yang berwarna hitam liris putih ini menuju ke bagian output dari sekring tadi. Kita cek, kasih jarum pentol di warna hitam liris putih ini. Kita coba sambungkan ya, output sekring yang berwarna hitam liris. Kita cek, pada sahabat bisa perhatikan ini yang berwarna hitam liris putih. Yang nah, itu jalurnya sama dengan yang di bagian belakang, jadi satu. Strumnya juga nyampe. Ini pas ketika saya putar kontak on, ini coba kita pasang dulu di bagian plus dan minusnya. Ini satu arus yang plus dan yang minus kita sambung dulu, nanti kita tes keluarannya. Kabel plus dan kabel ini sudah sekarang kita cek, kita cek harus yang masuk di injektor. Kita kasih jarum pentol dulu yang berwarna ini harus plusnya. Hitam liris putih. Kita kasih jarum pentol. Sekarang kita tes arusnya apakah benar ada atau tidak. Soalnya saya mengecek itu ada kemarin, tapi ternyata tidak bisa menyemprotkan bensin, dan bagian pengapian juga tidak bisa keluar. Kita putar kontakan,
Nah, itu nyala. Berarti harus sampai di bagian injektor. Tapi ini pompa tidak bisa berdua, walaupun arus plusnya ada, karena kemungkinan besar ini arus minyak yang mengalami putus. Dari arus groundnya itu mengalami putus karena groundnya ini dapat dari ecu. Bukan hanya ground di bagian injektor saja, tapi ground di bagian full pump juga mengalami masalah. Nah, pertanyaannya, ground ini kan didapat dari ecu, padahal didapat dari ecu. Ground dari injektor sama ground dari bagian full pump atau dinamo rotak itu kan didapat dari ecu. Kita tancapkan lagi. Sekarang kita cek yang ke full pump, apakah harusnya benar ada atau tidak, biar para sahabat semua tahu. Soalnya kita mengecek yang ke dinamo rotak, warnanya itu yang plus itu juga warna hitam liris putih ini, hitam liris putih. Terus groundnya kan ini coklat liris kuning. Kalau yang dua ini kan ke speedometer, ke speedo bensin. Dua ini ke speedo bensin. Dua ini kuning sama hijau liris hitam itu. Nah, ini yang hijau ini ke speedometer, speedo bensin. Kalau yang ini kan juga ke speedo bensin. Ini ground ini mungkin plusnya. Terus ini hitam liris putih ini kan ke jalur plus yang dinamo rotak, yang coklat liris kuning ini ke ground didapat dari ecu yang menuju ke dinamo rotak. Ini plusnya, ini mainnya, ini plus, ini ground. Jadi itu. Sekarang kita cek yang masuk ke dinamo rotak yang warna hitam liris putih, apakah benar ada harusnya atau tidak. Sekarang kita cek dulu, kita kontak on. Ini kan plusnya tadi warna hitam liris putih, kita kontak on. Nah, itu ada arusnya, sekarang kita tancapkan saja. Terus kita cek yang ke kuil, karena ke dinamo rotak sudah, injektor sudah. Sekarang kita cek yang ke plus kuil, warnanya juga sama, jadi hitam liris putih. Walaupun ini sudah, nih kabelnya bekas disambung nih, tapi masih utuh. Warna hitam liris putih. Ini yang ke jalur plus kuil. Yang satu warnanya itu kuning liris hijau, kuning liris biru, bukan liris hijau, kuning liris biru. Ini yang ke ground mungkin, ini yang ke plus. Kita cek yang ke plus dari kuil ini, didapat dari ecu. Kita ambil saja kabelnya. Sekarang kita tes arus masuk dari ecu ke kuil, apakah ada atau tidak. Ini tempatnya kabelnya, warna hitam liris putih plus yang ke kuil. Ini kita sambung ke ground atau masa ini, terus kita sambung ke sini, kita putar kontak on. Nah, itu nyala langsung. Plusnya juga ada di bagian kuil. Berarti motor ini mogok, itu berarti karena, atau penyebab motor ini mogok berarti karena arus ground yang dihasilkan dari apa itu, dari ecu menuju ke itu berarti terputus, alias tidak nyampe ke sini yang arus groundnya. Ini yang ke kuil, yang satu ke injektor ini, dan yang satu ke full pump ini. Ke full pump ini berarti terputus. Nah, arus ground ketiga-tiganya itu kan dapat dari ini, dari ecu. Padahal ini sambungan kabel dari ecu itu normal semua. Istilahnya itu kabel-kabel bodinya itu masih originalnya, belum diganti. Box sekiringnya saja masih aslinya. Bagian sini juga masih aslinya semua. Tapi itu mengalami error, alias tidak bisa meneruskan ground ke full pump, ke injektor, ke bagian kuil. Nah, itu penyebabnya apa? Padahal ini kabelnya masih ori semua, masih bawaan motor semua, belum dotak-atik kerjanya itu. Nah, setelah saya cek, saya urut satu persatu, itu ternyata ada kabel dari bagian sini
yang tertindih di bagian celebor ini mungkin tergesek-gesek, kabelnya itu mengelupas, akhirnya mengalami seperti ini. Coba perhatikan kabelnya ini, kabelnya sampai seperti ini. Ini kabel speed sensor, kabelnya para sahabat bisa melihat sendiri, tak usah saya jelaskan, mengelupas, berdekatan, menempel, akhirnya mungkin terjadi konslet. Bukan hanya di sini saja. Ini kabel yang ke bagian TPS, warna kuning liris, apa ini, orange. Ini menuju ke TPS. Ini kemungkinan arus plus juga. Terus ini tadi bergesekan sama ini. Di bagian bawah lebar itu warna hitam ini menuju ke speed sensor. Kemungkinan yang warna hitam ini mungkin ground atau plusnya, yang salah satu, pokoknya 1 plus 1 ground mungkin. Jadi ini sampai menempel dua-duanya. Jadi akhirnya terjadi short, konslet, dan kemungkinan ini menjadi korban yang besar ini. Itu namanya. Karena terjadi konslet atau terjadi gesekan kabel antara plus dan minus, antara speed sensor dan kabel di speed sensor dan bagian TPS. Nah, itulah yang menyebabkan motor ini mogoknya karena itu. Karena terjadi konslet, akhirnya ecunya itu mengalami error alias mati. Karena tidak bisa meneruskan ground ke bagian full pump, bagian injektor, dan bagian coil. Kalau plusnya kan ada, groundnya yang tidak ada, alias error. Nah, ini makanya kita perbaiki saja dulu bagian kabel-kabelnya. Setelah itu nanti kita gimana hasilnya nanti akan saya videokan. Saya solasi, saya perbaiki dulu saja kabelnya. Soalnya kabelnya itu mengelupas dan tuh seperti ini. Ini bisa menyebabkan konslet yang seperti ini. Di bawah sini padahal. Jadi tanpa sengaja kabelnya itu bergesekan. Daripada ribet, ini kita lepas saja dulu. Soalnya ini sangat mengganggu sekali. Nah, ini penyebabnya. Konslet kabelnya. Kita putus saja, terus kita sambung kabel-kabelnya. Sudah saya selesai semuanya, nanti kita pasang lagi turtle bodinya. Setelah itu coba kita tes apakah bisa nyala atau bisa keluar apinya atau tidak. Kita cek nanti. Kalau tetap tidak bisa, berarti 100% ecunya harus diganti, alias harus kita lepas, kita pasang yang baru. Sensitif sekali terhadap kabelnya, jadi harus hati-hati ketika mengalami kabelnya itu mengelupas atau bergesekan di area sekitar sini. Ternyata itu bisa menyebabkan trouble di bagian ecu. Karena saya sering
kabelnya itu sering terkelupas di bagian sini kabelnya. Ini karena di bagian kabelnya sudah saya rapikan, sudah saya isolasi. Sekarang kita coba cek dulu api dari kabel businya ini. Kabelnya ini, kabelnya ini. Kita cek apakah ada apinya atau tidak. Atau kita kontak dulu ini berdenging atau tidak. Kita cek dulu. Saya tempelkan kabelnya di sini saja. Soalnya ini ground bagian sini. Jadi kita bisa apa itu? Pakai connector. Tapi kita kontak on dulu. Ini tetap tidak nyala. Saya kontak on itu. Tapi coba saya pakai evaluator. Tidak ada pergerakan atau tidak ada api sama sekali. Kalau seperti bisa perhatikan, tidak ada apinya sama sekali. Walaupun sudah saya engkol. Terus di bagian full pump juga tidak berdenging, walaupun sudah saya kontak on. Semua kabel sudah tercancap. Kabel di aki juga sudah apa? Tapi tidak bisa berdenging. Kontak padahal posisi on. Kalau di bagian spek ini hidup, tapi sistem injeksinya yang tidak bisa connect alias tidak bisa menyambung. Jadi ground di bagian full pump, ground di bagian injektor, ground di bagian coil itu tidak bisa menyalur dari ECU ke bagian sini. Itu berarti ini 100% bagian ininya mengalami error alias mati. Karena tugas utama dari ECU ini adalah menyalurkan arus dan ground, terus memutus arus, itu fungsinya kan itu. Semua kabel normal tapi tidak bisa nyala, otomatis ini yang bermasalah. Nah sekarang kita coba cabut saja ECU-nya, terus kita coba ganti ECU yang baru. Kita lihat nanti hasilnya. Kita cabut dulu. Soalnya di bagian sini itu ditandai dengan panas. Jadi dipegang gini hangat. Terus lama-kelamaan di bagian sini panas sekali. Jadi sudah ada tandanya kalau ini mungkin terjadi konslet bagian dalamnya itu. Sirkuitnya mungkin terbakar. Karena ini posisinya tadi dingin. Setelah saya pegang sebentar saja di sini panas sekali bagian sini. Sudah kita lepas, tinggal bagian yang sisi bagian bawah. Kita pakai oven untuk mencongkelnya sebentar. Soalnya ini span sekali. Tinggal cabut. Terus yang satunya lagi kita bisa gunakan bantuan oven. Agak lumayan keras ini. Tarik pelan-pelan. Kita terlepas. Sepertinya penampakan ECU-nya besar sekali. Mereknya sih dengan original bahan pabrik. Nah di sebelah sini, ini panas sekali tadi ketika saya tancapkan. Padahal di bagian kabel-kabelnya itu normal semua, tidak ada yang mengalami putus ataupun gesekan di bagian sini. Cuma di bagian belakang ini tadi yang mengalami error. Ini langsung aja kita ganti. Ini gantinya. Ini ECU yang baru, ini yang lama. Kodenya sama seperti ini, nomor serinya juga sama. Ini kita tancapkan dulu. Ini
dapat semua. Ketika mau menancapkan ini jangan lupa bagian sekringnya itu dikontrol, rumah sekringnya dijamperin kabel atau tidak, karena itu penting sekali. Jadi kalau seumpama terjadi error atau terjadi konslet pada bagian kabel-kabelnya, itu bagian sekring itu bisa putus. Kalau di bagian sekring itu dijamper kabel, otomatis ampernya nanti akan melebihi dari kapasitas sekring yang aslinya. Kadang-kadang kan seperti itu, jadi bisa menyebabkan ininya terbakar karena sekringnya tidak sesuai, alias terjadi konslet, tidak bisa putus sekringnya. Jadi sebelum pemasangan ini pokoknya bagian sekring itu dikontrol semua dulu, dijamper kabel atau tidak. Kalau dijamper dibuangin jamperannya itu, dikasih sekring yang originalnya atau ukurannya pas dari standar pabrikannya itu. Jadi cuma itu tips saya. Nah, setelah itu langsung kita pasang saja, kita tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ecu sudah saya tancapkan. Sekarang kita bisa cek apa itu bagian pengapian, tapi kontak kita putar on sini. Setelah bagian ecu kita pasang, kabel sudah kita tancapkan. Sekarang kontak kita putar on dulu. Terus, nah ini lampu mil langsung hidup. Perhatikan, tadi lampu mil tidak bisa hidup. Terus di bagian pompa bensin ini juga sudah bisa berdenging suaranya itu, dengarkan. Nah seperti itu. Terus setelah itu kita cek pengapiannya, kita putar kontak on, kita cek bagian apinya, kita pakai engkol dulu. Nah para sahabat perhatikan, tuh kamera saya fokuskan. Perhatikan. Api langsung bisa keluar. Itu berarti tandanya motor langsung bisa hidup tentunya. Saya ulangi lagi. Nah itu kelihatan. Kita matikan dulu kontaknya. Ini langsung kita pasang dulu bagian cap businya. Nah ini cap busi sudah terpasang. Sekarang kita tancapkan dulu bagian capnya ke bagian businya. Nah seperti ini. Nah itu kita coba nyalakan lagi. Kita coba pakai double starter apakah bisa. Nah ini motor langsung bisa hidup. Para sahabat bisa perhatikan sendiri, saya tekan double starter langsung listrik. Coba matikan lagi kontaknya. Terus setelah itu kita kontak on lagi, kita coba hidupkan. Angka di speed sensor juga sudah nyala, bagian ini juga sudah hidup. Berarti sekarang tinggal memasang bagian bodinya, karena sudah selesai alias sudah clear. Ternyata bagian ecunya yang mengalami mati, dan penyebab ininya mati itu karena sepele sekali. Di bagian sini tadi terjadi konslet ke bagian ini, terjadi konslet antara kabel TPS sensor dan bagian kabel speed sensor yang berwarna kuning liris merah dan bagian hitam tadi. Itu terjadi short atau alias konslet. Anehnya di bagian sekring ini tidak mengalami putus. Anehnya di situ. Jadi di situ konslet, tapi di sini nggak putus. Nah, yang jadi korban ini. Kalau di bagian sini nggak bisa putus. Nah, itu supaya jadi perhatian bagi para sahabat semua. Ketika mengalami terjadi trouble kabel di bagian speed sensor dan bagian TPS sensor di bagian sisi bawah itu harus cepat-cepat dibenahi. Nah, semoga sedikit share video ini bisa
bermanfaat bagi pada sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.